Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, alhamdulillah pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang zakat fitrah. Minggu ini kita akan membahas materi tentang zakat mal. Apa sih itu zakat mal? Mal menurut bahasa artinya adalah harta. Harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan menurut lazimnya atau sebagaimana biasanya. Oke, kita lanjut. Yaitu pengertian zakat mal. Yang pertama, menurut istilah. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Yang kedua, menurut pendapat lain, zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika harta tersebut telah mencapai nisab atau batasan jumlah harta dan telah mencapai haul. Kemudian tujuan daripada zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka si para muzaki dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Hukum mengeluarkan zakat mal. Mengeluarkan zakat mal hukumnya wajib bagi yang sudah memenuhi syarat, yaitu hartanya sudah mencapai nisab dan haulnya. Harta yang dikenakan zakat mal seperti perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau gaji ya. Masing-masing tipe ini memiliki perhitungannya sendiri-sendiri karena kadar zakatnya pun berbeda-beda. Kemudian syarat wajib zakat. Syarat yang menyangkut orang ada 4. Yang pertama, harus beragama Islam. Jadi tidak wajib bagi non-muslim. Yang kedua, harus baligh dan berakal sehat. Karena anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat meskipun memiliki harta yang mencapai nisab. Yang ketiga, bebas dari hutang. Jadi harus dibayar dulu hutangnya ketika uangnya atau hartanya sudah mencapai nisab kembali, barulah bisa melakukan zakat mal. Yang keempat adalah merdeka. Budak tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat karena harta miliknya adalah harta tuannya. Kemudian syarat wajib zakat yang menyangkut
dengan harta. Yang pertama adalah harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, harta tersebut adalah milik sendiri dan berkuasa penuh menggunakannya. Yang ketiga, mencapai nisab atau batasan jumlah harta yang dikenakan wajib zakat. Yang keempat, mencapai haul, yaitu 1 tahun, kecuali zakat hasil panen, yaitu setiap kali panen. Yang kelima, harta yang dimiliki merupakan harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, uang, perniagaan, hasil perdagangan, hewan ternak, pertanian, dan buah-buahan, dan lain-lainnya ya. Yang keenam, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok, kebutuhan minimal seorang dan keluarganya. Yang ketujuh, syarat tambahan untuk hewan ternak yaitu hewan tersebut tidak menjadi alat kerja. Kemudian kita lanjut kepada rukun zakat mal. Rukun zakat mal sama dengan zakat fitrah ya. Yang pertama adalah niat. Niatnya nawaitu an ukhrija zakatal mali an nafsi fardhol lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat untuk diri saya fardu karena Allah. Yang kedua yaitu harus ada muzaki. Yang ketiga harus ada mustahik. Yang keempat harus ada barang yang akan dizakatkan. Oke, selanjutnya harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah hewan ternak. Nah, hewan ternak ini meliputi hewan besar seperti unta, sapi, kerbau. Kemudian hewan kecil yaitu kambing dan domba. Nisab kambing sebanyak 40 ekor, sapi 30 ekor, unta 5 ekor. Nah, untuk haulnya adalah 1 tahun. Nah, ini adalah tabel jenis harta hewan ternak, ada nisab dan haulnya, kadar zakatnya, lebih jelasnya, lebih lengkapnya kalian silahkan lihat di LKS masing-masing ya. Kemudian harta yang wajib dizakati yang kedua adalah emas dan perak. Nah, emas dan perak ini juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu, dan Islam memandang emas dan perak ini adalah sebagai harta yang potensial atau berkembang, sehingga emas dan perak ini jika sudah mencapai nisabnya dikenakan wajib zakat. Nah, ini ya. Yang pertama emas. Emas itu nisabnya 94 gram. Haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Kemudian perak, nisabnya 624 gram, haul 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Yang ketiga, harta yang wajib dizakati adalah harta perniagaan atau hasil perniagaan, adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, misalkan pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Nah, nisab haul dan kadar zakatnya pada harta perniagaan ini setarakan dengan
zakat emas dan perak. Jadi nisabnya adalah 94 gram, haulnya 1 tahun, kadar zakatnya atau zakat yang harus dikeluarkannya adalah 2,5%. Kemudian yang keempat adalah hasil pertanian, yaitu hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. Nah, kadar zakat pertanian ini 10% apabila pengairannya alami dan 5% apabila pengairannya harus mengeluarkan biaya. Untuk nisab dan haulnya yaitu 1.350 kg gabah atau 750 kg beras. Haulnya yaitu setiap panen. Jadi berbeda ya dengan emas dan perak. Nah, untuk kadar zakatnya tadi 10% atau 5% tergantung pengairannya, alami atau harus mengeluarkan biaya. Kemudian yang kelima, rikaz atau harta temuan adalah barang-barang berharga yang terpendam, peninggalan orang-orang terdahulu, yang biasa kita sebut adalah sebagai harta karun. Nah, sabda Rasulullah, wafir rikazil humusu. Dan dalam harta rikas itu ada zakat sebesar 1/5-nya. Berarti kadar zakatnya adalah sebesar 20% ya. Jadi kalau harta temuan itu tidak ada nisab. Jadi tidak ada batasan jumlah hartanya, dan untuk haulnya yaitu setiap mendapatkan. Selanjutnya yang keenam adalah ma'din atau hasil tambang. Adalah benda-benda yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain, termasuk juga kekayaan laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain. Ini dikenakan wajib zakat. Di sini nisabnya adalah senilai dengan emas. Yaitu 94 gram emas. Untuk haulnya setiap mendapatkan. Kemudian kadar zakatnya adalah 2,5%. Nah, itulah pembahasan tentang zakat mal. Semoga kalian paham ya apa itu zakat mal, bagaimana ketentuannya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas, yaitu kalian hafalkan niat zakat mal beserta artinya. Yang kedua, sebutkan macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab dan haul. Sebutkan beserta kadar zakatnya ya. Oke. Tugas keduanya harus lisan. Diutamakan pengumpulannya dengan video. Kirim japri ke WhatsApp Ibu, oke? Oke, jumpa lagi di minggu yang akan datang. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.